Waalaikumsalam Pak Enong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukman, apa kabar Pak Lukman? Assalamualaikum, Pak Edi. Ya. Sehat-sehat Pak Edi. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di Monas nih Pak Edi. Iya lagi di Monas nih. Lagi di Monas nih. Jakarta cantik Pak. Betul Pak Edi. Karyo kumaha damang. Alhamdulillah Pak Lukman, kumaha sehat Pak Lukman. Gunung Cikura itu latar belakang. Iya. Sehat Pak Edi. Alhamdulillah. Udah karena Pak Nari udah pasang gunung, masa saya pasang gunung lagi ya. Jadi... Pak, daerah Pakar itu daerah sejuk. Pak Enong sehat Pak Enong. Nah ini Pak Nong nih. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pada sehat. Kalau kemana? Edi. Ya. Kok Bendang nggak ditanyain? Ah, kita Bendang. Bendang. Alhamdulillah. Sehat ya Bendang ya. Bastar ya. Iya Bu Endang. Sehat Bu Endang. Lah. Pak Ustadz Muhidnya udah ada ya nih? Udah ada nih. Sudah. Ada. Oh, Alhamdulillah udah. Di sebelah Bu Lulu. Lulu sehat Lulu. Ya, alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Sri Mustika. Ibu Sri Mustika, alhamdulillah. Ini banyak nih, 114 orang. Alhamdulillah. Oh, udah banyak udah. Ada Bu Dr. Mona nih. Iya doa ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insyaallah ya. Komandannya mana nih komandan? Adwi Fajri. Belum mulai komandannya. Ya sedang menunggu insyaallah. Langsung diambil alih host aja. Nabi Salim. Ya, Pak Fajri sambutan terakhir aja. Balik. Ini yang diamanahi moderator juga siapa ini? Saya insyaallah Ustaz. Oh, Bu Mona, alhamdulillah. Kalau sudah ada sudah berarti. Kalau sudah ada berarti. Nunggu Bapak Ketua dulu. Enggak Bu Dokter, itu sudah 5.16 ini. Iya. Iya, nggak kita Bu Dwi, apa kita mulai saja ya? Iya, Mbak. Sebentar. Siap anak Ustaz. Nah, saya mohon maaf ini. Oke, siap. Halo. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ustaz. Terdengar. Mohon maaf ini ada sedikit trouble. Iya. Silakan di ini Bu Mona dimulai. Sebentar saya ini dulu ya. Saya kondisikan sebentar. Ustadz Muhib mana Ustadz Muhib ini? Sudah hadir. Sudah, Ustaz Muhib sudah ada insyaallah. Ya. Nah, silakan boleh aja nih, Pak Ustadznya udah ada. Kita buka ya. Iya Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Subuh ini kita masih dapat merasakan nikmat salat subuh, nikmat berkumpul bersama dengan mukminin dan muhsinin yang ada berkumpul di sini,
dalam pertemuan kajian Islam Subuh edisi hadis yang judulnya adalah Kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kajian subuh ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhib Rashidi M.A. Hum. Beliau adalah Wakil Dekan 4 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pemimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan spesialisasi adalah ilmu hadis. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Ustazuna kami mohonkan tausiahnya. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Mona. Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdi hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Syukur kepada Allah di pagi hari ini, meskipun agak sedikit terlambat, tapi insya Allah kita tetap semangat karena tetap kita insya Allah dalam majelis ilmu, ya, meskipun tidak di masjid, yang penting sudah niat cari ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang penting orang itu mau cari menjadi orang. Ya, jadi yang penting hari ini kita melanjutkan kajian tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jaringan internetnya nggak stabil kayaknya. Ustadz Muhib sepertinya freeze ya. Gitu ya. Suaranya kurang jelas ya. Putus-putus. Atau dari hostnya ini. Bentar. Mungkin Ustadz bisa keluar dulu, Ustadz kemudian masuk lagi. Coba video matikan dulu kali ya. Boleh nggak apa-apa Ustadz? Yang penting suaranya insya Allah kedengeran. Oke. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa Ustadz? Silakan. Bisa Ustadz, sudah cukup. Nah, jelas sudah. Putus kayaknya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Sudah bisa. ya? Alhamdulillah bisa. 3 kali kita masuk dan saya kira sudah sangat bagus. Kita Suaranya terputus-putus tuh. Seperti di kebun kemudian banyak tanaman gitu. Suaranya terputus-putus tuh. Ustadz mungkin camnya dimatikan dulu Ustadz. Putus ya? Apanya dimatikan? Ya Ustadz, matikan aja Ustadz. Ya Ustadz, matikan. Suara saya kecil kalau begini. Ustadz mungkin videonya
boleh tidak usah hidup terlalu berat sepertinya. Monggo Ustaz. Ustadz Muhib bisa dengar kita? Sepertinya parah sekali ya. Coba. Hilang Bu Mona suaranya. Suaranya hilang. Ustadz kalau bisa dengar kita mungkin sebaiknya out dulu, kemudian coba masuk lagi Ustadz. Ya, kemudian join lagi. Ya, sambutan Pak Fajri deh. Belum gabung lagi ya Ustadz ya. Ini karena belum diantar oleh Pak Fajri nih. Nah, ngikut. Insya Allah udah masuk lagi Ustadznya. Monggo Ustadz, silakan. Suara saya jelas? Keren ya. Ya, jelas Ustaz. Sekarang kedengaran. Ya, silakan Ustadz. Mudah-mudahan Oke. udah bisa. Saya sudah ganti jaringan ini. Ya, bagus. Ya, lebih lancar Ustadz. Iyalah nggak apa-apa lah. Iya. Iya loh, Baik, sudah terlihat ya? Atau belum? Sudah terlihat dan sudah lancar suaranya Ustadz. Alhamdulillah. Sudah Baik, terlihat dan sudah lancar suaranya jadi Ustadz. saya lanjutkan lebih cepat kalau begitu. Oke. Jadi kenapa ini boleh bajari? Saya ambil pengantar ini karena satu hal. Di saat ini kita sebenarnya mengharapkan bahwa hadir apa yang difirasatkan oleh Rasulullah tentang zaman terakhir, periode terakhir dari siklus peradaban yang dulu pernah kita bahas di 40 hadis itu, yakni datangnya khilafah ala minhaj nubuwah. Bukan soal khilafahnya, tapi kita harus membahas sebenarnya manhaj nubuwah itu seperti apa, maka kita harus hadirkan sosok Nabi. Jadi sosok Nabi itu seperti apa, maka itu yang harus kita pelajari. Nah, saya berikan di awalnya begini.
Kenapa kita harus belajar? Paling tidak 5 hal ini yang kita dapatkan. Jadi kita dapatkan misalnya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah." Yakni mengikuti Allah itu dalam rangka menguatkan iman, menambahkan cinta. Nah, ini yang harus kemudian kita lakukan karena tidak mungkin kita mengenal menyembah Allah kalau tidak mulai dengan cinta. Atau baliknya tidak mungkin kita cinta kalau tidak kenal. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'buduni itu difahami juga liya'rifuni, mengenal. Nah, maka kita juga harus mengenal Nabi. Kemudian kita bisa meneladani Nabi dalam kesederhanaan. Jadi kita sering berprasangka, kenapa konteks sederhana, berprasangka bahwa ya kan itu Nabi. Jadi selalu kita beralasan, kenapa kita nggak bisa adil seperti Nabi, kan itu Nabi. Kenapa kita nggak bisa dermawan seperti Nabi, kan itu Nabi. Seolah-olah Nabi itu jauh sekali dari kita, padahal Quran menyampaikan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi fikum Rasulullah itu harusnya kita maknai Nabi itu sebenarnya sesuatu atau seseorang yang bisa kita hayati terus keberadaan. Kemudian yang ketiga memudahkan diri untuk memahami syariat. Jadi kita itu seringkali karena nggak paham ini prakteknya gimana ya, cek nanti dari Nabi agar kita sebenarnya paham. Oh maksudnya itu sebenarnya, tujuannya itu sebenarnya. Karena itu kita lihat dari sisi. Kemudian mengetahui kedudukan basyariah dan nubuwah, kemanusiaan dan kenabian. Maksudnya Nabi Muhammad itu nabi, tapi dia juga manusia. Bahwa makan itu adalah konteks kemanusiaan, tapi apakah cara makan dengan tangan kanan, Nabi tidak bersandar ketika makan, Nabi makan dengan 3 jari, itu konteksnya basyariah atau nah kita harus pahami itu ketika kita nanti buka hadisnya, baru ketahuan, oh ternyata itu. Baru nanti tahu. Kemudian yang kelima, mendapatkan manhaj nubuwah dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi Rasul itu bisa kita ambil dia dari seorang guru, bisa dari seorang hakim, bisa seorang pemimpin keluarga, bisa seorang pemimpin perang, bahkan dalam keluarga beliau itu menantu juga, beliau itu mertua juga, beliau itu kakek juga, beliau itu ayah juga. Jadi beliau bisa kita dapatkan dalam berbagai perspektif. Karena itu belajar ini adalah belajar manhaj nubuwah. Jadi kelirunya kita kadang-kadang baca Quran ngerasa bahwa oh itu yang sudah selesai. Padahal prakteknya di mana? Prakteknya adalah di nabinya. Nah, karena itu kita belajar. Nah, belajarnya di mana? Saya coba tunjukkan bukunya. Jadi kalau nanti ada yang memang pengen bukunya, saya akan bagikan. Tapi memang bukunya bahasa Arab. Tapi ini buku yang menarik juga kalau memang ada yang tertarik untuk mengkaji konteks Nabi dalam hal apa, referensinya apa. Misalnya, Nabi itu kalau tertawa karena apa sih? Nabi itu menangis karena apa sih? Nabi bagaimana sih cara bercanda Nabi? Bagaimana Nabi berinteraksi dengan sahabat-sahabat kecil. Nah, buku ini sebenarnya bibliografi. Jadi Mu'jama'u li Fa'an Rasulullah SAW, karya Salahuddin Munjid, ini isinya lebih dari 1.600-an judul. Jadi dia bibliografi lengkap, ini judulnya, berapa jilidnya, penulisnya siapa, penerbitnya di mana, dan nanti gampang, oh referensinya ini. Nah, kita nanti mendapatkan banyak hal dari sisi seorang Nabi Muhammad. Nah, adapun kita ketika membahas tentang pribadinya sendiri, pribadi ya, Rasulullah itu, kita nanti mengenal namanya, kajiannya namanya Dalail An-Nubuwah. Nah, ketika ngomongin tentang Dalail An-Nubuwah, nanti kita mendapatkan atau memecahnya bagi 3 dengan 3 unsur untuk bisa melihat oh ini loh isinya.
Kenapa disebut dalail an-nubuwah? Karena sebenarnya membaca Nabi itu adalah membaca kenabian. Membaca kenabian maksudnya membaca dalil kenabian. Bahwa inilah yang sempurna, makhluk sempurna yang harus kita pelajari. Nah, kita pelajari dari 3 sisi. Asy-syama'il wal akhlaq, al-khasa'is wal kamalat, kemudian al-mujizat wal khawarik. Asy-syama'il wal al-akhlaq itu tentang pribadi, fisiknya, kemudian akhlaknya. Nah, kita lihat di situ. Nah, ini saya gambarkan karya-karya yang salah satu karya terbaik yang bisa kita pelajari. Misalnya tentang syama'il, kita tahu ada buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, kemudian juga ada syarahnya oleh Abdul Razak bin Muhsin Badr. Itu juga kalau ada yang tertarik mau baca, silakan, bahasa Indonesianya juga sudah ada. Kemudian yang kedua adalah al-khasa'is. Khasa'is itu hal-hal khusus pada Nabi, kekhususan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi. Ini loh bedanya Nabi dengan masyarakat pada umum. Kemudian wal kamalat, kesempurnaan. Sempurna yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satu karya terbaiknya bisa kita baca Al-Khasa'is Al-Kubra karya Imam As-Suyuti. Kemudian tentang mukjizat. Mukjizat dan khawarik, sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan manusia. Salah satu karya terbaik adalah Ta'iratul Ma'arif fi Syiratin Nabawi karya Alam Asyibli An-Nu'mani. Silahkan nanti kalau ada yang mau mengkaji, tertarik belajarnya itu, kemudian dibaca. Nah, kemudian untuk hari ini, saya coba cek di internet, ada nggak sih orang yang bahas ini detail dengan sumbernya. Ternyata alhamdulillah, dan ini beliau belajar dari ulama kita, yakni Syekh Yahya Al-Ghausani. Beliau banyak menulis sebenarnya, banyak juga memberikan kajian di internet, salah satunya tentang Syama'il Muhammadiyah ini. Dan beliau mendapatkan langsung kalimat atau riwayat dari Syama'il Muhammadiyah ini dengan simaan kepada Syekh Yasin Al-Padang. Jadi Syekh Yasin Padang, kemudian murid Syekh Yasin Padang itu Syekh Muhammad Mukhtar Palembang. Dia dapatkan itu juga. Saya coba catatkan, jadi ini kalau misalnya mau dapat riwayat Syama'il Muhammadiyah, kira-kira begini kalau dari beliau. Jadi urutannya sampai kepada Imam At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sarah At-Tirmidzi. Ya, cuma nanti kalau ada yang minat belajar nanti beda. Jadi kalau beliau menyampaikan, tentu kita akan mengatakan Yahya Al-Ghausani, Syekh Yasin Al-Fadani, Ahbaruhu Umar Hamdan Al-Makhrisi. Tapi kalau kita misalnya, itu bukan simaan atau ijazan, tapi mungkin YouTuber. Itu bedanya nanti. Karena itu pakainya YouTube, bukan langsung ketemu. Gitu ya. Ini konteksnya untuk riwayat. Jadi ilmu ini bukan, jadi ilmu hadis, dan umumnya orang belajar hadis memang bukan ilmu yang tiba-tiba hadir, tapi kita tahu runtutan ilmunya, gurunya siapa. Nah, ini ruang lingkupnya, saya berikan ruang lingkupnya karena jadi pagar, jangan sampai keluar pagar. Kita tidak membahas sejarah peradaban Madinah, kita tidak membahas perang dalam konteks isi perang itu apa, tapi kita membahas bagaimana Nabi menghadapi itu semua. Nah, maka ruang lingkupnya ada beberapa ini. Kalau Syama'il wal Akhlaq, kita belajar nasab dan hasab. Di pertemuan pertama sudah disampaikan bagaimana Nabi dari kata Quraisy, Qirs itu artinya paus. Kalau qarrasa yaqarrisu taqris, itu sedikit mengumpulkan yang sedikit-sedikit menjadi banyak. Dan apa hubungannya dengan paus? Nah, paus itu hewannya besar, tapi makanannya ikan-ikan kecil. Nah, jadi yang kecil jadi banyak. Maka Quraisy itu konteks berdagang yang kalau dagang itu untung kecil aja, tapi lipatannya banyak. Nah, jangan untungnya langsung besar. Itu konteks Quraisy. Kemudian nama, nanti kalau ada waktu sedikit saya sampaikan tentang makna nama Muhammad. Kenapa nama Muhammad menjadi sangat unik sendiri dari antara para nabi. Karena semua nabi itu namanya nama yang zat, bukan nama sifat. Tapi Muhammad itu dimaknai sebagai dia zat dan sifat sekaligus.
Kemudian fisik Rasulullah sudah pernah disampaikan, meskipun nanti akan ada penjelasan lagi yang lebih detail, misalnya wajah Nabi itu bentuknya gimana, alisnya gimana, matanya bagaimana, telinganya, rambutnya sepanjang apa, itu fisiknya. Dadanya bagaimana, telapak kakinya pun bagaimana. Jadi telapak kaki seorang pelari dengan orang yang jalannya males itu ternyata beda. Nah, nanti kita lihat, Nabi Muhammad itu kalau telapak kakinya itu telapak kaki orang yang pelari, atau yang kalau jalan tuh kenceng, atau yang jalannya males ya. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian tentang keluarga Rasulullah kita bisa lihat macam-macam, dan ini kita mengenalnya harus lebih detail. Misalnya kalau kita cucu Nabi tahunya cuma 2, Hasan dan Husain. Padahal anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Fatimah itu ada 5, bukan Hasan dan Husain, tapi ada Hasan, ada Husain, ada Mahasin. Mahasin ini jarang diungkap karena beliau kecil. Ada Zainab, jadi ada Zainab binti Ali. Jadi ada Ummul Kulsum binti Ali. Nah, ini juga jarang dibahas. Nanti kapan-kapan kita bahas itu tentang Syama'ilul Akhlaq. Kemudian benda-benda milik Rasulullah, pedangnya gimana. Karena semua benda Nabi itu ternyata punya nama dan itu unik-unik. Itu perlu kita pelajari. Kemudian al-khasa'is wal kamalat, ini tentang kecerdasan, tentang ijtihad. Jadi Nabi itu ternyata juga berijtihad. Nanti kita tunjukkan untuk bisa membedakannya. Kemudian ada kekhususan, jadi yang disebutkan Nabi kok punya istri lebih dari 4 itu bagaimana? Itu kekhususan-kekhususan yang harus kita tahu. Agar kita tahu ini pagernya. Jadi jangan semua yang dilakukan Nabi kita ikuti. Kemudian ibadah Rasulullah untuk melihat cara ibadah gitu. Misalnya kita pikir panjang banget tapi sholatnya bentar. Kalau Nabi itu yang panjang zikirnya apa sholatnya. Nah, perlu kita cek, jangan-jangan kita ini keliru. Nah, misalnya itu kita lihat. Kemudian tentang adab dan pergaulan juga dalam persoalan khasa'is wal kamal. Karena kesempurnaan Nabi dalam pergaulan itu luar biasa. Bisa menyesuaikan lawan bicara. Jadi fasih itu bukan soal lisannya, bahasanya bagus. Fasih itu adalah bisa menyesuaikan lawan bicara. Bicara kepada orang yang cerdas tentu berbeda dengan bicara dengan masyarakat. Nah, itu fasih. Kemudian tentang mukjizat wal khawarik, nanti kita bahas tentang mukjizat Nabi itu apa saja, kemudian tanda-tanda kenabian, kemudian firasat. Dan firasat ini juga ilmu yang tidak banyak lagi dibahas, padahal Nabi banyak menyampaikan perihal peristiwa-peristiwa yang akan datang setelah Rasulullah meninggal. Maka itu firasat yang harus kita pelajari untuk bisa melihat juga bahwa mukmin itu juga bisa punya firasat. Firasatul mukmin itu juga Anda, karena itu Ibnu Qayyim seingat saya pernah nulis tentang ilmu firasat. Kemudian dakwatul Rasul juga bagian dari mukjizat ini. Karena Nabi berdakwah itu banyak hal yang unik, nggak kemudian yang penting sampai. Kemudian terakhir tentang Al-Quran An-Nabi Al-Muqim. Jadi ngomongin tentang mukjizat itu harus kita tarik pada Qurannya. Tapi Quran bukan soal isi Quran, tapi bagaimana Quran itu menjadi pendakwah. Jadi Quran itu sebenarnya bisa berdakwah dengan dirinya sendiri. Tanpa harus ada orang lain. Nah, nanti bisa kita lihat dari persoalan ini bagian dari kepribadian Rasul. Sama seperti kenapa Umar kemudian bisa masuk Islam hanya gara-gara mendengar surat Thaha. Nah, itu bagian dari Al-Quran An-Nabi. Nah, kemudian ini hukum perbuatan Nabi dan umatnya. Saya agak percepat, nanti silahkan dibaca. Kalau misalnya ada apa yang perlu ditanyakan sisi ini, nanti ada pertanyaan silahkan ditanya. Jadi hukum perbuatan Nabi dan umatnya itu beda-beda, karena itu kita harus lihat ada yang boleh bagi Nabi tapi haram buat umatnya. Ini terkait dengan khasa'isnya. Puasa wisal, misalnya menikah lebih dari 4, misalnya. Kita harus difahami itu khasa'is. Nanti ada dari Nabi pernah melarang beberapa sahabat
yang punya istri lebih dari 4 untuk menceraikan, kemudian mengembalikan menyisakan. Kemudian ada yang wajib bagi Nabi tapi sunnah, yang misalnya berkurban, siwak, sholat malam. Nanti bisa kita lihat, termasuk hal-hal yang mungkin bagi kita agak aneh, misalnya riwayat-riwayat tentang Nabi kok sampai mengkodok sholat malam, sebagian riwayat mengkodok witir itu bahkan setelah matahari terbit. Padahal kita kan tidak pernah. Nah itu juga harus kita pahami, mana yang wajib bagi Nabi, mana yang. Kemudian kita juga harus pahami, mana yang haram bagi Nabi tapi boleh. Nabi nggak makan zakat tapi kita. Nah ini harus dipahami. Kemudian persoalan af'al al-jibli ini dari kitab Af'alur Rasul karya Sulaiman Al-Asqar menyampaikan bahwa tentang tabiat manusia dan adat itu dasar hukumnya mengikuti 3 hal ini. Dia bisa wajib kalau memang bagian dari penjelasan syariat. Misalnya cara sholat. Cara sholat Nabi, tangannya sekian tingginya ketika takbir. Dia bagian dari syariat karena memang Quran menyebutkan wa aqimus shalah. Berarti ini harus diikuti. Bukan kemudian saya sukanya begini, nggak bisa gitu. Tapi ada yang sunnah-sunnah itu artinya boleh diikuti kalau itu dianggap bagus. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Jadi, karena memiliki upaya kedekatan kepada Allah. Misalnya bacaan zikir, doa, misalnya. Bolehkah bikin sholawat sendiri misalnya? Tidak sesuai dengan sholawat Rasul? Tidak masalah sebenarnya. Para ulama mengatakan tidak masalah. Dan banyak sholat-sholat yang memang tidak diajarkan. Tapi persoalannya adalah jangan sampai sholawatnya isinya salah. Itu saja. Karena mengikuti Nabi dalam bersholawat, para ulama sepakat itu menjadi sunnah, bukan wajib sholawat harus begitu. Kalau di dalam sholat, nah itu beda lagi. Itu beda lagi. Kemudian bisa jadi sesuatu itu dianggap mubah karena tidak memiliki upaya kedekatan. Jadi nggak ada merasa mendekat. Misalnya tentang siasat perang. Ini bahkan oleh sahabat yang nanti kita baca misalnya dalam kitab Ijtihadun Nabi, kayak Nadiyah Tayyarah misalnya, Nabi ketika perang Badar itu, ketika itu Nabi perang, tiba-tiba milih tempat. Ketika milih tempat, Anda Habab bin Munzir datang, sahabat Nabi, nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kita pilih tempat ini karena wahyu atau ijtihadmu sendiri? Nah, tentu Nabi mengatakan, ini hanya siasat perang, enggak harus diikuti. Maka Habab bin Munzir kemudian, ya Rasulullah, kalau begitu aku punya ide. Nah, artinya kalau nggak ada upaya dengan kedekatan kepada Allah, ya nggak ikut nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Jadi boleh diikut, boleh enggak. Maka itu harus kita ini ada upaya kedekatan diri kepada Allah atau tidak. Ini biar pagernya jelas, misalnya pakai gamis meniru Nabi misalnya. Harus ingat juga Abu Lahab itu pakai gamis juga, Abu Jahal itu pakai sorban juga. Gitu. Maka harus kita paham. Boleh mubah tapi jangan kemudian kita memberikan porsi lebih dari itu. Nah, ini 10 kaidah yang ya kalau bisa sih memang kami dihafal, kemudian kita ketika mendengarkan nanti kajian-kajiannya, koridornya ini. Misalnya prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya itu adalah komprehensif, jadi asyumul, wat-tawazun, wasyuhulah. Jadi harus komprehensif, semuanya harus dilihat dulu. Jadi jangan satu sisi saja. Jadi, Nabi makan pakai 3 jari, lihat satu sisi saja. Jadi nggak lihat Nabi yang dimakan apa. Pesannya sebenarnya apa? Apakah 3 jarinya atau makan itu sederhana? Nah, kemudian tawazun kita harus seimbang. Jangan sholat terus, tapi nggak kerja, jangan kerja terus tapi lupa sholat. Jadi ya seimbang. Kemudian mudah, pilih yang mudah. Nggak bisa ya sudah. Jangan memaksakan diri. Kemudian tujuan mengikuti ini adalah mendapatkan ridha, mendapatkan cinta Allah, bukan menuhankan. Jangan sampai mengkultuskan. Banyak yang keliru sampai mengkultuskan. Jadi mencintai Rasulullah adalah upaya kita untuk mendapatkan cinta. Jadi itu logika yang harus kita agar biar
nggak liar, karena kalau liar nanti di akhir saya akan sampaikan tentang tabar yang kadang-kadang keliru. Kemudian apa yang tidak mau dan tidak mampu ditiru dari Nabi, jangan sampai muncul kebencian. Karena kalau benci kita nggak suka dengan perintah Nabi nanti. Misalnya yang nggak setuju poligami, jangan mengharamkan karena Nabi melakukan itu, Umar melakukan itu, Ali melakukan itu, para sahabat banyak yang melakukan itu. Tapi kalau kita membencinya, nanti kita enggak. Jadi kalau memang kita enggak mau, jadi udah enggak apa-apa. Jadi Nabi suka baju warna merah, tapi saya enggak suka. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi jangan sampai membenci sehingga kemudian kita tidak kemudian enggan mentaati. Jadi seringkali keliru bahwa kebalikan cinta itu bukan benci. Tidak selamanya kebalikan cinta itu. Ketika saya tidak mencintai si fulan bukan berarti saya benci si fulan. Jadi harus di frame-nya harus dijelaskan. Sehingga kalau ada orang melakukan itu ya kita harus pahami itu sebagai pilihan. Kemudian jika ada yang berbeda antara qaul dan af'al, maka qaul diutamakan. Sebab af'al terikat dengan keadaan. Maksudnya begini, Nabi misalnya nanti kita baca, Nabi mengatakan la tasrab ahadukum qa'iman. Kalau minum jangan berdiri. Tapi nanti ada sahabat, aku pernah melihat Nabi sholat minum sambil berdiri. Nah, yang kita ikuti itu perkataannya apa perbuatannya? Maka yang kita ikuti adalah perkataan. Karena perbuatan itu sangat terikat dengan keadaan-keadaan. Waktu Nabi minum itu sedang ngapain? Nabi misalnya ketika buang air kecil, pernah Nabi juga berdiri meskipun para ulama semua sepakat sunnahnya adalah duduk. Karena Nabi nyuruhnya duduk. Tapi Nabi pernah berdiri ya. Dilihatnya di situ. Maka ikuti qaulnya. Ikuti apa yang disampaikan. Sehingga nanti kita betul-betul tahu bahwa Nabi mengharapkan itu. Nabi mengharapkan itu. Kemudian yang kelima, hakikat kekeliruan dalam ijtihad Nabi itu bukan kemaksiatan, bukan juga kebodohan, tapi itu adalah proses berjalannya syariat. Kenapa ada yang disebut dengan itabun Nabi, teguran kepada Nabi. Nabi apakah pernah ditegur? Pernah. Kalimat abasa wa tawalla itu juga bagian dari teguran. Tapi apakah Nabi salah? Enggak. Lebih tepat mungkin keliru itu lebih karena niatnya baik tapi nggak tahu kalau itu salah. Nah, itu keliru. Jadi bukan menyengaja keliru atau keliru karena kebodohan, bukan. Jadi itu yang harus kita. Jadi ini proses syariat sehingga itu juga bagian yang harus kita pelajari untuk tahu ini sebenarnya hukumnya apa, nanti ini diikuti atau tidak, itu kita harus. Kemudian yang keenam, hakikat nubuwah. Karena nubuwah itu adalah wahyu, maka Nabi melakukan sesuatu itu pasti dasarnya juga wahyu. Maka kalimat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu juga harus kita pahami. Misalnya begini, Nabi menikah lebih dari 4. Maka coba cek sejarah semuanya dengan detail, apakah Nabi itu menikah karena hawa nafsu atau sebenarnya ada tujuan lain, bahkan itu bagian dari wahyu, bagian dari perintah agama. Nah, itu yang kemudian harus kita pelajari detail. Sehingga kita yakin Nabi tidak mungkin melakukan keliru. Kemudian risalah itu adalah dakwah. Maka Nabi tidak mungkin melakukan kemungkaran atau membiarkan kemungkaran. Misalnya hadis tentang la tusallianna ahadukum illa fi Bani Quraidah, tentang salat asar di Bani Quraidah. Itu sahabat Nabi ada yang salat asar tapi enggak di Bani Quraidah, ada yang salat asar tapi di Bani Quraidah tapi salatnya habis isya. Dua-duanya ketika menghadap Nabi protes, menganggap yang satu salah, satu yang menganggap yang lain salah, Nabi kemudian diam dan hanya tersenyum. Sebagian riwayat mengatakan Nabi hanya mengatakan la haraj. Maka kita yakin bahwa yang dilakukan sahabat itu bukan mungkar. Kenapa Nabi tidak mungkin membiarkan kemungkaran? Enggak mungkin ada yang kemungkaran. Kemudian segala yang berkaitan dengan budaya, selama tidak ada dalil atas pahala dan dosa, maka hukum dasarnya mubah. Pengen pakai gamis, niru Nabi, pengen pakai sorban, niru Nabi, itu mubah. Dasarnya mubah, dasarnya hukumnya mubah. Maka jangan dicela. Jangan dicela, ini ke Arab-Araban, enggak ada istilah ke Arab-Arab.
Jadi mau pakai silakan, jangan juga dicela. Enggak mau pakai juga silakan. Karena dasarnya mubah. Nah, tapi yang perlu diingat di sini, setiap perkara yang mubah jika dilakukan dengan maksud mendapatkan ridha Allah dan tidak bertentangan dengan syariat, ini para ulama mengatakan bahwa itu bagian dari ibadah ghairu mahdhur. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah menyampaikan inna fi batni ahadakum ajra. Jadi kalau kalian berhubungan badan dengan istri kalian, artinya berhubungan badan suami istri, itu aja dapat pahala. Karena itu kemudian sahabat nanya, Rasulullah, kok hubungan suami istri dapat pahala? Maka kata Nabi, bukankah kalian kemudian memasukkan diri pada yang haram, itu mendapatkan dosa. Kalau melakukan yang halal, ya dapat pahala. Ini halal, ya boleh. Pakai peci, halal, ya boleh. Tidak masalah, tidak ada yang mengharam, tidak ada yang melarang. Ya. Dengan niatan ingin mendapatkan ridha Allah, dengan niatan baik, maka insya Allah itu bagian dari ibadah. Kemudian yang ke-10 ini tentang tabarruk, cari berkah, ngalap berkah yang terakhir. Jadi kalau cari berkah ini sebenarnya sunnah sahabat. Nabi apakah pernah memerintahkan? Tidak pernah memerintahkan, tapi para ulama sepakat itu boleh. Jadi mencari berkah, tapi khusus dari Nabi. Nah, adapun para ulama sebenarnya memberikan definisi tabarruk itu apa sih? Tasdiq fi ma akhbar, ta'ah fi ma amar, wa itba' fi ma amir. Ini membenarkan apa yang disampaikan, taat pada apa yang diperintah, mengikuti apa yang dikerjakan. Jadi tabaruk kepada Nabi itu bukan kita kemudian ngambil tanah kuburan Nabi. Nah, dulu misalnya waktu nyari berkah dari Gus Dur, ngambil tanah kuburannya Gus Dur, bukan itu. Tapi ngikutin apa yang dilakukan Nabi misalnya. Nah, itulah tabaruk. Nabi menyuruh apa, ya kita ikuti. Jadi bertabaruk itu bukan kita sekedar pakai baju seperti Nabi. Nah, bukan bertabaruk itu, tapi kalau itu diniatkan untuk memang mendekatkan diri kita biar ingat kepada Nabi, maka itu dibolehkan. Itu bagian dari sunnah sahabat. Itu saya kira, mohon maaf karena agak cepat. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya tutup screen-nya. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah disampaikan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Muhib Rosyidi. Dipersilakan apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin melakukan, mungkin ingin mengomentari, memberikan pertanyaan. Ini kalau dari ini Ustadz Ada dari itu, Ustadz Fahmi. dari Ustadz Fahmi Salim. Baru Gus Jadi, Dur mengikuti apa yang dipikirkan oleh Gus Dur. Bertabaruk itu hanya boleh kepada Nabi. Makanya bertabaruk kepada Nabi itu sunnah sahabat. Ya, jadi kalau mengikuti pikiran Gus Dur, boleh selama sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Itu boleh. Jadi mengikuti Gus Dur, ya tidak masalah selama koridornya tetap sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sama seperti Muhammadiyah, tidak bermadhab itu bukan kemudian nggak boleh ngikutin para ulama salaf, boleh selama sesuai dengan kaidah Quran dan Sunnah. Jadi bukan nggak boleh, tapi boleh tapi selama ada dalilnya, yang kita ikuti itu dalilnya bukan orang. Tapi kalau Nabi Muhammad, karena kita yakini maksum, yang kita ikuti langsung orangnya boleh. Saya kira itu. Nah, Sasami saya paham itu. Nah, soalnya tadi poin terakhir itu, Prof ini tabaruknya Gus Dur ini. Karena itu kasus yang ada di Indonesia, Ustaz. Kuburannya sempat ditambah tanahnya, Ustaz. Karena banyak yang ngambil itu. Itu bagian dari hamiyah jahiliyah. Ini ada pertanyaan lain, Ustadz, dari Ustadz Rahmat Hidik. Ustadz, terkait kita lebih utama mengikuti perkataan Nabi daripada perbuatan beliau. Kalau dikaitkan dengan cara sholat malam atau tarawih dalam hadis Nabi mengatakan masna-masna, dua-dua rakaat gitu mungkin ya Ustadz ya. Tapi menurut hadis Aisyah,
Nabi kalau sholat malam selalu 4-4-3. Nah, yang bagaimana itu yang sebaiknya kita tiru? Oke. Jadi semua hadis itu harus dikumpulkan semua. Jadi betulkah yang ada lafadznya hanya dari Nabi 2-2 itu, atau sebenarnya 4-4 itu juga kemudian dicontohkan kepada Aisyah dan kemudian disampaikan juga kepada Aisyah. Maka harus kita lihat. Dan juga soal 2 dan 4 itu sebenarnya kalau kita buka para ulama, sebenarnya dua-duanya boleh dengan alasan yang berbeda ternyata. Kenapa Nabi 2 rakaat? Karena bacaannya panjang. Bacaannya lebih pendek. Jadi kenapa 4? Memang 4 itu bacaannya lebih pendek. Jadi 4 itu untuk bacaan yang lebih panjang, 2 itu untuk bacaan yang lebih pendek. Karena rakaatnya banyak. Nah, yang keliru di kita, kadang sudah 2 rakaat, bacaannya pendek, cepat selesai. Jadi fakta yang nanti kita buka di situ, Nabi itu kalau sholat 4, sholat yang 2 rakaat, masna-masna itu, selesainya lebih lama daripada yang 4-4. Nah, tapi kita kadang-kadang enggak. Di Indonesia ini kadang sholat tarawih itu yang 2-2 lebih cepat selesai daripada yang 4-4. Nah, jadi makanya kita lihat nanti dua-duanya sebenarnya boleh. Kalau kaitan itu dua-duanya ada dalilnya dan dua-duanya boleh. Hanya nanti di Muhammadiyah kenapa kita pilih yang 4-4? Karena Aisyah memberikan indikasi bahwa Nabi melakukan itu baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Artinya tarawih ini sebenarnya kesunahan yang memang sama dengan sholat malam, maka dia dilakukan tidak harus juga jamaah di masjid. Nah, makanya berjamaah di masjid itu meskipun awalnya menjadi sunnah Nabi, artinya dilakukan Nabi, tapi Nabi kemudian tidak melakukan, sehingga nanti pada masa Umar melakukannya, maka para ulama itu bagian dari sunnah sahabat. Jadi kita sholat tarawih ke masjid berjamaah, itu sebenarnya bagian dari sunnah sahabat. Nah, difahami di situ. Baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Zainul ya, ini ya. Saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad ini mungkin ya, bahwa sahabat Khalid bin Walid selalu membawa beberapa helai rambut Nabi yang diletakkan di dalam kopiahnya. Apakah ini dalam bentuk tabaruk sahabat kepada Nabi atau bagaimana Ustadz? Para ulama sebenarnya banyak berbeda pendapat terkait dengan fisik yang masih ada. Baik rambut, baik gigi, baik jenggotnya, itu sebenarnya berbeda pendapat apakah masih ada atau tidak. Jadi makanya bertabaruk dengan fisik Nabi yang hari ini dianggap ada, misalnya ini loh rambut Nabi. Kita nggak tahu ini riwayatnya begitu. Tapi kalau dianggap, apakah sahabat dulu ada yang begitu? Ya. Tapi apakah nanti disebut Khalid bin Walid melakukan itu? Saya sampai sekarang belum pernah menemukan riwayatnya. Kalau riwayat misalnya tentang bagaimana Nabi ketika wudhu, kemudian air wudhunya itu direbutkan oleh para sahabat, itu ada. Bahwa itu bagian dari mencari keberkahan. Dan itu memang sebuah hal yang sebenarnya kalau kita lihat dari konteks menghormati atau membanggakan seseorang itu hal yang biasa sebenarnya. Tentu dalam rangka bertabaruk itu mencari keberkahan bukan menuhankan. Jadi yang keliru itu kemudian menuhankan. Dalam rangka mengingat, mengenang. Misalnya apa yang bisa saya ingat dari orang yang pernah saya cintai. Misalnya. Kita cuma dapat hadiah gantungan kunci, kita bawa kemana-mana. Apakah boleh? Ya boleh saja, dalam rangka mengingat itu. Nah, jadi konteksnya di situ, bukan kemudian kita bertabaruk menuhankan atau mengkuduskan. Saya kira itu. Jadi sebagai kenang-kenangan gitu ya Ustadz, yang bukan berarti itu ada semacam mukjizat tertentu di dalamnya. Nah, enggak, tidak ada. Para ulama tidak. Bahkan ada yang lucu, misalnya ada yang mengatakan rambut Nabi itu tetap tumbuh sampai 5 meter. Nah,
Nah, itu riwayatnya tidak jelas dari mana. Ya, tentu kita harus Baik, Ustaz. wanti-wanti. Ini ada berikutnya dari Bapak Faldi. Ustadz, masyhur atau terkenal kisah di sosmed tentang sahabat Nuaiman oleh pendakwah yang sosok itu pemabuk dan sering ngerjain Nabi. Nah, ini bagaimana sanad riwayat ini, Ustadz? Sanadnya sahih. Sahabat Nuaiman itu sahih. Tapi harus kita fahamnya begini. Nuaiman itu sama seperti kalau kita lihat ada orang yang sukanya nongkrong pinggir jalan. Anda kita ngapain sih nongkrong terus? Selama dia kemudian punya iman, selama dia kemudian punya kebaikan, jangan langsung dihukumi dia salah. Bahwa minumnya itu salah dan nanti dihukum. Itu tetap Nuaiman itu nanti juga dihukum, tetap dihukum. Jadi bukan dibiarkan. Karena apa? Orang yang pada hakikatnya dia tahu tentang kebaikan, ketika melakukan keburukan, tetap kita mengharap suatu hari dia akan meninggalkan keburukan itu. Misalnya kita lihat orang-orang nongkrong pinggir jalan, kita mangkel. Jangan. Jadi bisa jadi nggak semua orang harus jamaah di masjid, harus ada yang nongkrong di pinggir jalan. Kenapa? Kalau nanti ada orang nyasar, nggak tahu jalan, nyasar, nanya ke siapa kalau nggak nanya sama yang nongkrong pinggir jalan? Nggak mungkin nanya ke masjid. Kalau ada kecelakaan di jalan, yang nolong siapa kalau bukan yang nongkrong di pinggir jalan? Nggak mungkin kemudian yang di masjid. Makanya nggak boleh kita kemudian langsung suudzon bahwa setiap keburukan yang ada hadnya dihukum, ya dihukum. Ya. Jadi orang kemudian dia mabuk, ada hukumannya, dicambuk, ya dicambuk. Jadi dihukum, ya dihukum. Bahwa sahabat Nabi ada yang nanti misalnya perempuan dari Bani Ghamidiyah yang berzina, kemudian ingin dihukum, ya dihukum. Jadi jangan kemudian, oh dia berbuat jahat, dia di neraka. Jangan gitu dulu. Jangan gitu dulu. Bahwa Nuaiman riwayatnya sahih. Jadi itu bagian dari cara melihat kita bahwa Nabi melihat orang lain itu nggak pernah kemudian suudzon. Riwayatnya sahih. Saya kira itu untuk memahaminya biar nggak, wah ini gimana ya, enggak juga. Jadi tetap ada kebaikannya. Jadi dilihat konteksnya dulu ya Ustadz ya. Nggak selalu orang yang biasanya usil lantas selalu menjadi seperti itu. Baik, ini ada Ibu apa Bapak Endang Surahman, monggo silakan mau bertanya langsung. Bapak Endang ya, monggo Pandang. Dipersilakan Pandang. Oh iya Pak Endang baru kelihatan mukanya. Suaranya belum jelas Pandang. Mungkin ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekarang? Pak, silakan Kedengaran. Baik, makasih. Tadi sepintas saya mendengar bahwa membaca salawat itu atau membuat salawat itu boleh-boleh saja asal tidak digunakan dalam sholat. Sebatas hemat pribadi, hemat engkong ini bahwa salawat itu adalah kalimat yang perlu kehati-hatian ya untuk diada-adakan. Kenapa? Karena di saat ada perintah bersolawat, kemudian ada contoh salawat, berarti itu adalah sesuatu yang memang harus dipastikan bahwa itu adalah contohnya. Sekarang misalkan kalau manusia bebas bersolawat ya, atau memuji Nabi lah, kita mengenal ada salawat yang berlebihan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri, kan kira-kira begitu. Itu sudah sangat berlebihan itu ya. Jadi itu bahkan bisa diterjemahkan bahwa Nabi di atas Allah gitu kan, kira-kira begitu. Nah kalau misalkan manusia bebas bersolawat, khawatir nanti di Muhammadiyah ini banyak pengarang solawat dan itu diijazahkan. Kemudian jadi keputusan tarjih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Jadi iya betul. Jadi perlu ada kekhawatiran dan itu misalnya salawat Nariyah itu menyebut Allah nur ala nur atau nurun fauqa nur, tentu kalimat itu kita dapatkan dalam Quran yang itu untuk Allah. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, dan ujungnya itu nurun ala nur. Tapi apakah kemudian kita langsung risih
ketika orang membuat sholawat padahal isinya benar misalnya, ya jangan juga. Jadi misalnya kita melihat ada orang ketika mengisi muqaddimahnya, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Maulana gitu. Itu enggak diajar, enggak kita dapatkan dari riwayat Nabi. Tapi apakah itu dilarang? Ya enggak juga. Karena sama seperti kita mengatakan yang terhormat, yang mulia kepada presiden, ya enggak masalah juga. Jadi jangan sampai kita munculkan, wah ini salah. Karena kalau kita enggak bisa, enggak mampu, jangan muncul benci. Itu kaidahnya. Jadi kalau kita enggak bisa, enggak mau, jangan muncul benci. Jadi kita enggak cocok kalau pakai gamis misalnya. Jangan benci orang yang pakai gamis. Enggak cocok kalau ada jenggot misalnya. Jangan benci sama yang punya jenggot. Yang penting itu saja. Sehingga Islam itu kemudian tenang. Syariat itu dijalankan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan. Pak Bahrul kayaknya mau nyampein sesuatu. Kalau misalkan boleh menyanggah, boleh nggak nih? Boleh Kang, menyanggah masuk Abu. Nggak, moderator boleh nggak? Ya silakan. Ya, jadi begini Ustaz Muhib ya. Sebatas pengetahuan engkong ya bahwa sholawat itu masuk dalam kalimah-kalimah ibadah ya. Betul. Karena itu maka digunakan di dalam sholat kan gitu ya. Nah artinya apa? Semacam ada pakem. Inilah sholawat kira-kira begitu. Nah kalau sekarang kita membuat karangan ini sholawat, ini sholawat, ini sholawat, saya kira perlu kita bedakan ya. Mungkin ini masuk ranah sholawat, ini mungkin di bawah standar sholawat lah, kira-kira begitu ya. Kalau pujian-pujian ya nggak apa-apa, mau muji seperti apa juga. Tapi kalau namanya ini sholawat kepada Nabi ya, kayaknya perlu kehati-hatian juga. Jadi, terima kasih. Betul Kang. Jadi itu sama seperti orang Indonesia nggak bisa bedain antara karomah dengan keramat. Iya. Beda banget, padahal itu kalau ditulis bahasa Arab sama itu. Ya, jadi sholawat itu artinya juga puji-pujian. Tapi ya nggak apa-apa, jadi bedain aja kayak bahasa itu. Itu ya nggak masalah sih. Khawatirnya Ustaz Muhib narang sholawat, Lar. Udah diikuti. Enak pikes ini. Makasih. Yang penting itu niatnya. Ada kisah. Kalau ingin boleh menutup jadi begini. Di dalam kitab Ihya itu begini. Ada orang yang sholat. Ketika sholat itu begitu meninggal ditanya, mana pahala sholat saya? Malaikat bilang, enggak ada pahala sholatnya. Yang ada amal kamu nungging. Loh kok nungging? Saya kan sujud terus. Saya itu seorang sujud. Enggak, kamu nungging, enggak pernah sujud. Ternyata, kenapa saya dicatat nungging bukan sujud? Karena kamu melepaskan Tuhan di belakangmu, bukan di depan. Jadi kalau kita itu lihat orang sujud dari depan sujud, kalau kita di belakang dia bukan sujud, dia nungging. Makanya konteksnya adalah kalau orang itu mau sholat misalnya, pastikan kita sholat Allah itu di hadapan kita dan kita tunduk. Nah, mendahulukan Allah itu namanya kita sujud. Jadi jangan kemudian yang lain dulu, baru kemudian sudah sakit parah, baru kemudian berdoa misalnya. Baru celaka dulu, dompet hilang, baru sholat malam misalnya. Nah, itu meletakkan Allah di belakang bukan di depan. Nah, itu nanti dilihatnya nungging bukan sujud. Nah, sholawat itu juga perlu begitu. Nanti ya sebenarnya ini orang sholawat enggak, karena orang Indonesia kadang sholawat sambil nyanyi dangdutan misalnya. Jadi sholatullah sambil kemudian ada musiknya, padahal ada joget. Nah, tentu apakah ini sholawat? Ya tentu bukan. Jadi dilihat konteks yang lebih gitu kok. Ya, makasih ya. Ada pertanyaan lain ini Ustadz Muhib yang menanyakan mengenai untuk mendapatkan pembahasan secara lengkap mengenai kajian sejarah Nabi bagi warga Muhammadiyah, referensinya apa ya Ustadz? Mungkin yang tadi Ustadz ini ya sebutkan tadi ya Ustadz? Ya, referensinya sudah disebutkan, bukunya tinggal dibaca, tapi bahasa Arab. Jadi kalau misalnya, terus bagaimana kita kajian ini di Muhammadiyah biar tahu, maka saya minta mungkin Bapak Ibu tolong dikasih tahu teman-temannya untuk ikut kalam subuh di Sabtu pagi.
Sabtu selalu edisi hadis ya Ustaz ya. Iya, insya Allah itu. Pak Bahrul tuh pas. Nanti ulang tadi. Jadi ada Ustadz Purwidianto, beliau itu dokter bedah hadis, dia bisa detail dengan itu. Dr. Atia itu dosen saya, beliau itu dosen saya, kajiannya juga bisa sangat dalam. Nah, termasuk tema-temanya. Jadi kalau misalnya ada di sini yang Ustadz, saya pengen tahu dong tentang sandal Nabi itu bener enggak, dan sebenarnya konsep Nabi berjalan itu seperti apa. Bahas dong tentang sandal Nabi dan cara jalan Nabi. Ya sudah, nanti kita bahas kalau ada yang mau bahas. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang saya pengen tahu Nabi kalau berinteraksi dengan orang-orang tua itu seperti apa sih? Nabi itu kalau menangis itu biasanya karena apa? Ya kita akan bukakan hadisnya, riwayat-riwayatnya. Nah, nanti kita akan kaji. Bisa bayar itu request ya Ustaz ya? Bisa, saya kira bisa bayar request. Meskipun nanti di sini Ustadz Pur akan menentukan judul-judulnya, tapi judul-judul bisa juga ditambahkan. Insya Allah ini tidak akan ada habisnya. Membahas Nabi itu nggak akan ada habisnya. Baik Ustaz, tadi ada Ustaz Fahmi, silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan afal dan akwal. Saya Ustaz Fahmi suaranya mungkin agak lebih kencang ya Ustaz. Ya, tentang ucapan dan perbuatan Nabi itu. Nabi saya pernah dengar hadis itu kalau orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu ada keutamaannya kan. Itu benar nggak ya? Kemudian Nabi sendiri wafatnya hari Senin kalau tidak salah. Apa itu tidak ada pertentangan? Nah, lalu kemudian ada kalau di kalangan Syiah itu berarti kalau meninggal hari Senin itu sama dengan Nabi, itu bagus, itu husnul khotimahnya juga. Ya, kayak Jaludin Rahmat kemarin katanya begitu. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi pertama tentang meninggal di hari Jumat, ada hadisnya, tapi hadisnya jadi hadisnya lemah. Memang hadis itu ada, tapi hadis itu sebenarnya tidak banyak juga dijadikan rujukan dan hanya difahami sebagai fadha'il amal. Kemudian Nabi ketika meninggal hari Senin misalnya, itu pun apakah dijadikan keutamaan? Tidak, tentu tidak. Jadi karena itu nanti di Jawa itu ada, jadi di Jawa itu ada puasa wetonan. Karena Nabi kan puasa itu kenapa Nabi puasa Senin Kamis? Nah, Senin itu lahirnya, Kamis itu diangkat amalnya. Apakah kita ikuti puasa wetonannya? Bukan. Kita ikuti puasa Senin Kamis. Jadi Nabi apakah menentukan kapan dia mati? Ya enggak juga. Nabi apakah menentukan keutamaan hari Jumat? Jadi keutamaan hari Jumat itu banyak disebutkan dari Jumat, bahwa di situ misalnya Nabi Adam diciptakan dan macam-macam. Tapi rata-rata tentang hari Jumat ini hadisnya lemah, karena itu kita perlu hati-hati. Jadi tidak benar kalau kemudian kita ikuti. Jadi membandingkan qaul dan af'al, jangan dibandingkan hadis yang lemah dengan hadis yang sahih. Jadi tentu kalau af'alnya hadisnya sahih, qaulnya hadisnya dhaif, yang kita pilih adalah af'alnya. Maka perlu dilihat, sama seperti hadis tentang persoalan nanti nasih mansuh. Nasih mansuh atau am dan khas itu nanti kita lihat apakah hadisnya sejajar, sama-sama sahih atau tidak. Tapi kalau beda, maka dia tidak bisa dijadikan dasar. Tidak bisa dijadikan dasar. Tetap yang sahih yang dijadikan dasar. Nah, jadi qaul yang hadis dhaif, kalau kita baca dari Imam Nawawi, hadis dhaif itu hanya boleh dipraktekkan dengan beberapa catatan. Pertama, dia harus tetap diyakini dhaifnya, dia tidak boleh dimasyhurkan, dia tidak boleh didawamkan, dan dia harus hanya diutamakan untuk fadhailul amal. Ya, kemudian yang kelima, dia tidak boleh menyalahi hadis-hadis yang muktabar atau hadis-hadis yang sah. Jadi ada 5 kaidah itu yang harus diingat kalau kita mau praktek hadis yang dhaif. Ini hadis dhaif nih, boleh nggak dipraktekkan? Boleh dipraktekkan, tapi ingat 5 itu. Tetap yakin hadis itu dhaif, tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh didawamkan, dia tidak boleh menyelisihi syariat pada umumnya,
dan kemudian hadisnya tetap kita yakini ke. Dan nanti kita kalau perlu bahas itu lebih detail bisa. Baik Ustaz. Ini ada Bapak Usham Sayonara, monggo Ustaz silakan mau bertanya. Ya, Assalamualaikum Pak Muhib. Ya. Saya mumpung ada kesempatan nih Pak Muhib, walaupun sedikit agak lari dari topik, yaitu masih sering saya menemukan di di web kita, bukan di web ya, di media kita atau di WA grup kita. Jadi pemikiran bagi saya tentang khususnya terkait dengan ibadah ini, yaitu tentang doa-doa dalam sholat jenazah. Saya tahu persis, yang saya ingat adalah bahwa Nabi mengajarkan doa ketika mayitnya laki-laki. Saya juga lihat bahwa di mana posisi imam ada hadisnya jelas, tetapi saya tidak menemukan Allahumma firlaha warhamha wa'afha. Dan ini juga masih populer saya lihat di kalangan teman-teman. Saya takut saya keliru mengajarkan selama ini kepada mahasiswa bahwa saya tidak pernah menemukan itu. Apalagi dengan dalil bahwa itu adalah untuk perempuan. Padahal Nabi juga tahu membedakan posisi imam ketika mayitnya perempuan dan ketika mayitnya laki-laki. Kalau terkait dengan kealpaan mungkin tidaklah Nabi alpa untuk tidak membuat Allahumma firlahu menjadi Allahumma firlaha. Silakan, mohon pandangannya Pak Ustadz Muhib. Baik, terima kasih Sayonara. Jadi tentang sholat jenazah itu khilafnya sangat banyak. Bahkan jumlah takbirnya berapa itu juga banyak khilaf. Bacaannya apa itu banyak khilafnya. Tapi semua sepakat pada 3 persoalan. Pertama, yang harus dibaca adalah Fatihah. Semua sepakat. Nggak ada sholat jenazah nggak ada Fatihahnya. Pasti ada. Semua sepakat sholat jenazah itu ada sholawatnya. Semua sepakat itu. Ya, baik yang nanti versinya lain-lain. Kemudian yang ketiga, semua sepakat yang sholat jenazah itu isinya adalah doa untuk si mayit yang sudah meninggal dan doa untuk yang masih hidup. Nah, karena inilah kemudian nanti persoalan yang ketiga ini, doanya gimana? Doa ini ternyata memang dalam riwayat kita nggak ketemukan itu. Nah, tapi apakah boleh kemudian kita membaca Allahumma firlaha itu padahal tidak ada syariatnya? Nah, di sini ulama khilafnya begini. Boleh nggak sih kita berdoa di dalam sholat selain bacaan yang dibaca Nabi? Nah, boleh apa enggak? Ulama sepakat kalau dia enggak pakai bahasa Indonesia enggak boleh. Sepakat itu. Jadi enggak pakai bahasa Arab sepakat, enggak boleh. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa enggak boleh. Ulama sepakat bahwa kalau dia dibaca sesuai dengan yang diajarkan Nabi pasti boleh, pasti lebih bagus. Nah, tapi ternyata ulama tidak sepakat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ketika yang dibaca itu adalah doa dengan berbahasa Arab. Nah, ya, makanya misalnya gini, kalimat di dalam hadis berkaitan dengan sujud yang lama. Sujud yang lama. Kok ada sih orang sujud lama baca apa sih? Ternyata Nabi memang menyebutkan faliyad'u masya'a. Maka berdoalah semaunya. Doanya gimana aja terserah. Nah, doa gimana aja terserah ini ada yang mengatakan harus sesuai dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Oh, itu boleh. Tapi ada yang bagaimana kalau nggak sesuai karena memang permintaannya beda. Nah, permintaannya beda. Tapi dia pakai bahasa Arab. Nah, ini sebagian membolehkan, sebagian pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Nah, karena itu saya lebih cenderung begini. Kalau memang itu masih bagian dari bahasa Arab yang memang masih sama dengan doa Nabi, tidak menyelisih doa itu, ruhnya sama, meskipun lafadznya berbeda, saya kira tentu juga masalah. Tidak masalah. Jadi tidak juga mengharamkan, saya kira tidak ada ulama juga yang mengharamkan ketika kita membaca Allahumma firlaha warhamha. Nah, itu sama seperti kasusnya begini. Kita baca Sayyidina dalam sholat itu gimana?
ini kan persoalan dua saja. Ini soal taat dan adab. Kalau masih dalam koridor itu, maka pandangan pribadi saya, pilihlah yang terbaik sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis. Pilih yang terbaik sesuai dalam riwayat hadis. Tapi jangan mencela dengan orang yang memilih beda. Misalnya begini, orang membaca Sayyidina itu pengennya, ya saya ini kan beradab dong, saya Nabi. Jadi adab. Tapi yang bilang nggak pakai Sayyidina itu karena niatnya taat. Nah, dua-duanya niatnya baik. Satu niat adab, satu niat taat. Apakah boleh? Saya tetap mengatakan boleh dan tidak mengharamkannya. Tapi kemudian apakah melakukannya? Tidak. Tetap kita lakukan sesuai dengan dalil, karena tentang adab dan taat, tapi kita lebih mengutamakan taat daripada adab. Kenapa? Dalam ibadah itu adalah tentang perintah, bukan tentang kitanya, maunya apa. Karena kalau sudah adab, enaknya sholat subuh itu nambah rakaat. Kan masih seger, itu adab. Tapi ternyata enggak, kita tetap diperintah 2 rakaat. Artinya untuk taat. Jadi taat dan adab kita tetap memilih dalam ibadah untuk taat. Tapi kalau ada orang memilih untuk beradab, kita harus sampaikan. Selama tidak menyalahi koridor syariat usul, ya enggak masalah. Saya kira itu Pak Sayanara. Ya, barangkali izin Pak Muhib ya. Saya setuju bahwa kita harus berhati-hati, apalagi ibadah yang sifatnya tauqifiyah ya. Makanya Majelis Tarjih juga mengarahkan kepada hal yang lebih mungkin untuk menjadi amalan bagi warga Muhammadiyah. Saya mungkin ingin pandangan Pak Muhib kaitannya dengan dalam Majelis Tarjih, saya kira juga tidak ada itu. Yang maksud saya adalah mana batasan yang mungkin boleh kita ajarkan sebagai bagian pandangan dari amalan Muhammadiyah, mana yang sebenarnya mungkin fadilah amalnya ya mungkin boleh-boleh saja, tapi untuk difatwakan, untuk diapakan barangkali ini perlu juga. Sehingga tidak ada keraguan-raguan bagi rekan-rekan atau bagi saya selaku dosen AIK untuk tidak berselisih faham dengan teman-teman ketika mengajarkan sebuah ajaran dalam koridor kemuhammadiyahan. Gimana Pak? Baik. Jadi karena untuk itu saya kira kalau kita cari bagaimana batasannya, batasannya adalah kita harus melihat putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan tidak berpendapat pribadi. Misalnya doa sholat jenazah, maka mohon cari buku kecil tuntunan sholat jenazah warna hitam yang dikeluarkan suara Muhammadiyah. Nah, itu jadi pedoman kita. Nah, jadi kita begitu. Jadi di Majelis Tarjih itu isinya gitu bahwa kita punya pendapat yang berbeda, kita melakukan yang berbeda. Apakah boleh? Boleh, tapi katakan bahwa ini yang saya kerjakan, bukan yang diputuskan. Ya, jadi cara kita ikhtilaf begitu. Sehingga nanti orang nggak berbeda pendapat. Bahkan sampai hal yang mungkin sudah baku di mata orang, sebenarnya para ulama, di mata para ulama, sebenarnya bisa diberikan gambaran yang berbeda. Saya ingat dulu almarhum suami dari Bu Atiyah itu menyampaikan begini. Karena hadis ziarah itu kuntunah itu bukan ziaratul kubur fasurha. Ziarah itu dulu pernah dilarang, pernah dibolehkan. Maka harusnya tidak semuanya dilarang dan tidak semua dibolehkan. Maka harusnya kita menjelaskan kapan dia dilarang, kapan dia dibolehkan. Jadi bisa jadi harusnya di tempat-tempat tertentu dilarang dulu. Ketika di sana masih ada kesyirikan, di sana ada orang yang meratap, dilarang dulu. Begitu sudah tidak ada, baru dibolehkan. Jadi hadis itu pelarangannya tetap bisa dipraktekkan, pembolehannya tetap bisa dipraktekkan. Jadi nggak kemudian dibuang salah satu. Saya kira itu pengamalannya, Pak Sayanar. Terima kasih, Pak. Baik, Ustadz. Karena waktunya sudah habis ya, insya Allah sudah mencapai 6:30. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya Ustadz ya. Sabtu depan masih bisa ada, mudah-mudahan masih ada waktu. Kita ketemu lagi. Baik, bagaimana Ustadz, kita tutup saja? Ada masih mau disampaikan dari Ustadz sendiri? Ya, masih ada yang akan beraktivitas mungkin ya setelah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhib yang insya Allah akan merefresh kembali rasa cinta kita, kagum kita, dan lebih menghayati kehadiran Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Ya, baik, karena waktunya sudah sampai di penghujung waktu, kita akan tutup kajian
Islam subuh kita ini membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini ada pertanyaan dari Ustaz Edi ya. Mungkin bisa via Japri aja kali ya Ustadz ya. Makasih Pak Yanto. Baik. Pak Edi. Mohon maaf atas semua kekurangan. Harus sama-sama Pak. Untuk Pak Edi nanti dipahami tentang majas. Kalau majas boleh. Kalau majas boleh. Majas itu. Jawabannya dulu sebelum keluar. Terima kasih Ustadz atas sharingnya. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon. Iya. Izin, Ya, izin live Ustadz ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.